Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang medan magnet. Bagaimana medan magnet itu terbentuk, kemudian bagaimana efeknya, kemudian bagaimana eh, kompas itu bisa bekerja. Kita gambar saja sebuah magnet batang, kemudian kita bagi dua kutubnya. Ini adalah kutub utara dan kemudian kita simpan di bawah adalah kutub selatan. Nah, sebenarnya dalam eh, yang tidak terlihat oleh kasat mata, ada pergerakan medan magnet yang terjadi dari utara dan bergerak menuju selatan. Dan secara fisis itu selalu terjadi, pergerakannya itu selalu dari arah utara menuju selatan. Tidak pernah terjadi pergerakan medan magnet yang bergerak dari selatan ke utara. Kita gambar saja sebuah pola medan magnet yang bergerak dari utara menuju ke selatan. Kita gambar beberapa pola medan magnet. Uh, ini adalah jalur-jalur yang terbentuk atau jalur-jalur yang dibentuk dan membentuk medan magnet. Uh, Jika kita menyimpan kompas dalam area yang dipengaruhi oleh medan magnet, uh, maka kompas tersebut akan menunjukkan arah utara dan selatan. Mari kita gambar jarum kompasnya. Uh, Perlu kita lihat dan kita amati bahwa kutub pada jarum kompas itu selalu kebalikan dari kutub sebenarnya yang berada di bumi. Artinya, kutub utara pada jarum kompas itu selalu mengarah ke selatan, dan kutub selatan pada jarum kompas itu akan selalu mengarah ke utara. Jadi, jika tulisan selatan pada jarum kompas itu sebenarnya kutub utara pada jarum kompas itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, uh, bahwa kutub selatan atau tulisan selatan yang berada pada jarum kompas itu sebenarnya kutub utara pada kompas itu sendiri. Sedikit membingungkan, tapi pada intinya adalah uh, kutub pada kompas itu selalu berbalikan dengan kutub pada geografikal yang sebenarnya. Uh, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kompas ini bekerja dan bagaimana cara kerjanya. Kita akan membahas tentang proses fisisnya atau persamaan fisikanya. Kita tulis uh, kuncinya adalah bahwa uh, medan magnet itu dipengaruhi oleh mm, muatan dari sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tertentu yang uh, melalui gaya magnet. Kita anggap saja sebuah satuan untuk medan magnet adalah B dan untuk gaya magnet adalah F. Gaya magnet itu didefinisikan sebagai muatan dari partikel dikalikan dengan kecepatan dari partikel itu sendiri, kemudian di cross product
dengan medan magnet. Nah, perlu hati-hati di sini kita harus memahami konsep dari cross product. Cross product antara kecepatan dan medan magnet itu hanya akan memiliki nilai jika arah kecepatan tegak lurus dengan arah medan magnet. Artinya bahwa sesuatu akan mempunyai nilai jika pergerakan atau sudut yang terbentuknya adalah tegak lurus atau 90 derajat. Jika arah kecepatan dari partikel ini paralel atau sejajar dengan medan magnet, maka proses cross product ini tidak akan memiliki nilai. Jika kita turunkan sedikit, kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Kita lihat gaya dari medan magnet sama dengan muatan dari si partikel dikalikan dengan kecepatannya, dikalikan dengan medan magnet, dikalikan dengan sinus theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara arah kecepatan dengan medan magnet itu sendiri. Mari kita fokus ke unit dari medan magnet itu sendiri. Gaya satuannya adalah Newton. Kemudian muatan satuannya adalah Coulomb. Kecepatan satuannya adalah meter per second. Kita medan magnet kita sebut saja B unit. Nah, jadi satuan dari B unit atau medan Coulomb akan kita dapatkan Newton per Coulomb dikalikan dengan second per meter. Ini disebut satu medan magnet unit. Nah, satu medan magnet unit artinya sebesar 1 Newton second per kilometer. Secara umum, satuan medan magnet disebut Tesla. Kenapa disebut Tesla? Karena penemu dari persamaan medan magnet ini adalah Nikola Tesla. Jadi, 1 Tesla kita bisa sebutkan sebagai 1 Coulomb partikel yang bergerak 1 meter per sekon yang masuk ke gaya magnet sebesar 1 Newton. Pembahasan lebih lanjut dari ini kita akan bahas pada video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.